Welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Hari ini aku mau ngebahas salah satu serum dari SMP, namanya Triple Water Aqua Serum. Jadi serum ini tujuannya sebagai serum hidrasi ya, untuk melembabkan fokusnya. Nah, dia kemasannya itu ada di dus seperti ini. Dalamnya dia dalam bentuk botol pump. Ini isinya 55 ml. Dan dia cukup travel friendly sih menurutku. Ini tipe yang nggak gampang leakage, nggak gampang tumpah. Untuk teksturnya sendiri dia gel bening, cukup mudah diratakan, tapi dia agak lumayan susah nyerapnya sih menurutku. Jadi kalau mau diratain itu harus agak dipijat-pijat dulu supaya dia bisa menyerap. Bukan tipe yang hanya dioleskan lalu akan nyerap dengan sendirinya ya. Jadi ada effort, harus agak dipijat-pijat untuk membantu dia nyerap sempurna. Karena kalau nggak dipijat-pijat seperti itu, nanti dia seperti melapisi kulit kita. Jadi nggak benar-benar nyerap sempurna rasanya. Terus untuk layeringnya sebenarnya agak mikir sih. Kalau aku layeringnya, dia bukan tipe yang bisa di layering dengan apapun setelahnya. Aku lebih suka pakai ini urutan terakhir, serum terakhir sebelum kemudian pakai moisturizer. Kalau dari klaimnya sendiri itu di sini dia memberikan kelembapan dan merawat vitalitas serta elastisitas kulit. Jadi memang fokusnya untuk hydrating ya. Nah, sekarang aku akan ngebahas ingredients-nya dulu supaya kita bisa lebih kenal jauh sama serum ini. Yang pertama ingredients-nya itu ada water, yang kedua ada cyclopentasiloxan. Cyclopentasiloxan ini termasuk salah satu silikon, jadi dia punya sifat emollient dan oklusif. Tapi kalau silikon biasanya lebih ke oklusifnya sih. Oklusif itu dia jadi memang fokusnya untuk menahan kelembapan, jadi bukan melembabkannya, tapi semacam menahan kelembapannya supaya air atau kelembapan itu nggak keluar dari kulit kita. Kemudian yang ketiga ada butilen glikol, kalau ini sebagai humectant. Lalu ada glycerin, ini juga humectant. Kemudian ada niacinamide. Niacinamide itu fungsinya macam-macam ya, dia bisa menjaga keseimbangan kadar minyak, membantu menghapus atau menyamarkan noda bekas jerawat, kemudian membantu mengatasi masalah jerawat juga, dan dia juga bisa membantu mengatur produksi minyak di wajah. Banyak sih fungsinya niacinamide, tapi kalau dari aku sendiri, menurutku niacinamide-nya di serum ini aku nggak terlalu ngerasain sih, karena memang di sini kan kita nggak tahu ya konsentrasinya ada berapa persen. Kalau urutannya sih urutan kelima, cuman nggak tahu juga dia ada berapa persen. Tapi dari sejauh aku menggunakan serum ini sih, aku nggak terlalu merasakan efek niacinamide-nya sih. Yang keenam ada sodium polyacrylat. Nah, kalau ini sebagai pengental atau emulsion stabilizer, jadi penyeimbang konsistensinya sih, semacam untuk mempertahankan konsistensinya. Kemudian yang ketujuh ada caprylyl methicone. Ini silikon lagi. Dia itu tadi mencegah moisture loss, jadi mencegah hilangnya kelembapan dari kulit kita. Kemudian yang ke-8 dimethicone. Ini juga silikon lagi. Memang ini aku sendiri agak kurang suka setelah baca ingredients-nya, ternyata banyak silikonnya. Dan disitu aku jadi paham sih kenapa agak susah layeringnya, karena itu tadi dia banyak silikonnya, dia udah semacam kayak nutup pori-porinya. Jadi kalau setelah itu mau dikasih serum lagi, rasanya serumnya tuh ketahan, nggak masuk dengan sempurna itu tadi. Nah, karena apa? Karena silikonnya itu tadi. Makanya aku lebih suka pakai ini di urutan serum terakhir sebelum moisturizer. Dan ternyata match sih, setelah aku baca ingredients-nya, pantes aja dia rasanya seperti itu, karena ingredients-nya ini tadi kebanyakan silikonnya tadi. Yang ke-9 dia ada silyl glucosate. Ini gabungan antara xylitol dan glukos. Dia mencegah water loss juga, jadi mempertahankan kelembapan. Kemudian yang ke-10 ada anhidroxylitol. Ini juga fungsinya sebagai humectant. Kemudian yang ke-11 ada caprylic atau capric triglyceride. Ini fungsinya sebagai emollient. Kemudian yang ke-12 ada xylitol. Xylitol ini fungsinya untuk soothing dan membuat kulit kita terasa lebih halus dan lembut. Kemudian yang ke-13 ada tridesate. Ini surfaktan. Kemudian ke-14 ada alkohol. Nah, jadi kalau kalian yang sensitif sama alkohol mungkin bisa dipertimbangkan juga ya.
karena ini ternyata mengandung alkohol. Kemudian yang ke-15 ada etil heksil gliserin, dia menghambat pertumbuhan bakteri, itu pengawet. Yang ke-16 ada hydrolyze kolagen, ini fungsinya sebagai humectant. Kemudian yang ke-18 ada pantenol, dia moisturizer ya, membantu wound healing juga. Yang ke-19 itu ada adenosin. Adenosin ini asam amino, dia fungsinya macam-macam, bisa membantu wound healing, anti-inflamasi, kemudian membantu mempertahankan atau memperbaiki skin barrier, dia juga membantu produksi kolagen. Kemudian yang ke-20 ada sea water, ini untuk skin conditioning. Yang ke-21 PEG, dimeticon lagi, ya silikon lagi. Yang ke-22 hydrogenated lecithin, ini sebagai emollient dan mengemulsi atau menstabilkan ingredients yang lainnya. Kemudian yang ke-23 ada Glycyrrhiza glabra atau licorice, ini lebih sering dikenal sebagai licorice. Licorice ini manfaatnya macam-macam ya, antioksidan, antiinflamasi, bisa membantu memudarkan noda hitam, mencerahkan. Tapi untuk kalian yang kulitnya sensitif, mungkin test patch dulu ya, karena licorice ini bisa menyebabkan alergi. Nah, untuk alternatifnya, kalau kalian nggak cocok sama licorice, mungkin kalian bisa memilih Sika atau green tea. Kemudian yang ke-24 ada sodium hyaluronat. Ini fungsinya untuk melembabkan. Kemudian yang ke-25 ada ceramide. Ini menguatkan skin barrier, mencegah moisture loss juga. Kemudian yang ke-26 Pseudoalteromonas ferment extract. Ini bakteri yang diisolasi bakteri dari lumpur yang ditemukan di Pulau King George di Antartika. Aku sendiri nemu dari googling sih. Aku sendiri nggak ngerti apa ini emang benar-benar bakteri ini emang cuman hanya bisa ditemukan di Antartika, di King George Island itu, atau bisa ditemukan di tempat lain. Aku nggak tahu, tapi dari sumber yang aku baca, sumbernya dari Antartika itu tadi. Fermentasi dari bakteri ini, itu dia punya fungsi sebagai anti-aging, kemudian mencegah kemerahan dan dry skin, jadi lebih ke fungsi anti-aging ya. Kemudian yang ke-27 ada santan gum. Santan gum ini sebagai pengawet atau pengental. Yang ke-28 ada prolin. Prolin ini termasuk asam amino juga, anti-aging. Kemudian 29 alanin sama, asam amino juga, ini anti-aging juga. Ke-30 serin sama, asam amino anti-aging. Yang ke-31 dia ada sodium fosfat, ini sebagai pengawet. Kemudian ke-32 dia ada sodium hydroxide, ini sebagai humectant. Kemudian ada 33 caprylyl glycol, yang ini sebagai humectant juga. Kemudian 34 ada phenoxyetanol, ini sebagai pelarut. Yang ke-35 ada fragrance. Nah, jadi ini nggak fragrance free ya, ada fragrance-nya, ada alkoholnya. Jadi kalian kalau yang tipe-tipe kulit sensitif mungkin bisa jadi nggak cocok sih, bisa jadi, tapi belum tentu juga. Karena aku sendiri sensitif sama alkohol, sensitif sama fragrance, tapi ternyata selama aku pakai serum ini sih nggak ada reaksi negatif seperti kemerahan atau gatal-gatal itu tadi, nggak ada. Cuman itu aja sih yang aku agak kurang suka, karena ada silikonnya, kebanyakan silikonnya itu tadi. Jadi kesimpulannya dari ingredients ini tadi yang perlu kalian perhatikan, karena terlalu banyak ingredients silikonnya, rasanya serum ini tuh emang silikoni, jadi tipe-tipe yang menutup pori. Makanya tadi aku bilang kan, dia nyerapnya nih agak susah, seperti ketahan rasanya, sampai harus dipijat-pijat dulu baru bisa menyerap. Dan itu pun aku agak mikir buat proses layering selanjutnya, makanya aku selalu taruh ini di slot serum paling akhir. Karena memang fungsinya dia, fokusnya dia itu mengunci kelembapan. Bukan melembabkannya sih menurutku, tapi lebih ke mengunci kelembapannya. Walaupun ada beberapa ingredients yang sifatnya humectant, ada juga beberapa ingredients yang sifatnya emollient, tapi sebagian besar ingredientsnya yang kebanyakan silikon itu tadi sifatnya itu oklusif, itu sifatnya mengunci kelembapan. Jadi saranku, sebelum menggunakan serum ini, kalian mantepin dulu hidrasinya. Kalian pakai hydrating toner, kalian pakai essence yang menghidrasi. Jadi hidrasinya sudah mantap, sudah pol, baru ditutup sama serum ini. Jadi serum ini lebih ke mengunci kelembapannya soalnya, bukan menghidrasinya. Kalau ngandelin ini aja buat hidrasinya, menurutku kurang, sangat-sangat kurang.
aku nggak bisa kalau hidrasinya cuma ngandelin serum ini aja. Jadi sebelumnya tonernya sama essence-nya itu tadi harus yang sudah menghidrasi dulu. Kemudian dikasih ini, nah itu baru mantep, baru bagus. Nah setelah itu pun selanjutnya jangan dikasih serum-serum lain sih kalau menurutku. Setelah ini lebih baik pakai sleeping mask atau pakai moisturizer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saranku sendiri, pakai serum ini di malam hari, jangan pakai di pagi hari. Kenapa? Karena nyerapnya harus dipijat-pijat dahulu, itu makan waktu sih. Kalau pagi-pagi nggak praktis. Kalau malam sih nggak masalah ya, selain kita sambil santai kan masih ada waktu lah, sambil pijat-pijat bisa ditunggu sampai menyerap. Tapi kalau pagi hari kayaknya terlalu merepotkan. Jadi saranku sih gunakan malam hari aja. Kesimpulannya, kalau menurutku produk ini bukan produk favoritku sih, karena itu tadi, walaupun dia bilangnya hydrating serum, tapi rasa menghidrasinya kurang menurutku. Jadi ini semacam hydratingnya nggak terlalu kerasa, lebih kerasa ngeloknya itu tadi. Mungkin karena ini kan ada seriesnya ya, ada tonernya dia, dan kebetulan aku memang nggak nyobain tonernya sih, aku cuman beli serumnya aja waktu itu. Mungkin memang harus dikombinasi sama tonernya, karena mungkin tonernya tuh yang lebih ke hydratingnya, sementara serumnya ini yang lebih oklusif, yang lebih mengunci, mempertahankan kelembapannya. Jadinya semacam duo itu tadi, combo antara toner sama serumnya. Kalau serumnya saja ya itu tadi yang aku rasain. Overall ini bukan serum yang jelek sih sebenarnya, cuman not my favorite aja sih. Bukan serum yang aku cari, bukan yang semacam ini. Aku lebih suka serum yang memang kalau mau ngelembapin ya dia ngelembapin aja udah, nggak perlu mengunci kelembapan. Mengunci kelembapan itu nanti urusannya moisturizer, urusannya sleeping mask, bukan urusannya serum. Kalau menurutku sih seperti itu. Tapi nggak tahu juga ya, balik lagi ke formulasinya, aku juga kurang paham formulasi ini. Aku juga cuman dari apa yang aku rasain, dari pengalamanku, dan dari ingredients yang aku baca. Karena tadi ingredientsnya kebanyakan memang silikon yang fungsinya untuk menutup pori, untuk oklusif, mengunci kelembapan. Oke, sekian reviewku kali ini. I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.